melakukan penyuluhan, ya, yang tentu saja dari petugas kesehatan. Yang berikutnya karena kebutuhan gizi meningkat. Apa penyebabnya? Biasanya karena sering sakit. Yang paling sering menyebabkan angka kesakitan dan kematian bagi anak-anak kita adalah diare berulang. Karena yang kemudian yang berikutnya, nah ini kemarin yang Pak Wijaya ketika sanitasi, berarti jamban, harus pembuatan jamban misalnya, intervensinya di sana. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini Bapak Ibu sekalian, karena adanya pandemi COVID selama 2 tahun, imunisasi anak-anak kita carut-marut tidak karu-karuan, dan akibatnya sekarang ada KLB polio, pekerjaan lagi. Jadi betapa pentingnya imunisasi ini, karena pasti mencegah, biayanya jauh-jauh lebih murah daripada obat. Belum lagi efek yang ditimbulkan. Kalau sudah kena polio, cacat ya seumur hidup. Menjadi apa masa depannya? Sehingga memang kita yang di ranah kesehatan ini menjadi tugas kita untuk ikut mempromosikan, mengkampanyekan tentang pentingnya imunisasi. Kemudian yang berikutnya BBLR atau prematuritas. Nanti di slide yang belakang ada disebutkan bahwa 20% penyumbang angka stunting adalah anak-anak yang lahir dengan BBLR atau prematuritas. Itu 20%. Itu juga harus ada penanganan khusus. Belum lagi anak-anak yang dengan alergi makanan atau kelainan metabolisme bawaan. Ini semua harus ditata laksana dengan PKMK tadi yang saya sebutkan. Pangan keperluan medis khusus. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Karena di sini ada peran pemerintah, barangkali nanti ada anggaran dan sebagainya, mungkin salah satunya bisa diperuntukkan untuk PKMK ini. Mohon slide. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dampak untuk ke depan apabila kita tidak menangani stunting ini dengan baik. Yang pertama itu adalah otak anak-anak kita, brain development, ya. Pada sebab jangka panjang atau long termnya, maka kognitif dan educational performanya akan jelek. Ya, nanti ada penelitian-penelitian. Jadi ini sudah stunting kan sebenarnya kecil kan. Ini saya tidak body shaming, bukan body shaming loh. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu, nyatanya ini juga jelas gitu. Terus yang selanjutnya, kita mau kemana? Arah kita mau kemana? Saya menginginkan bahwasanya bukan karena itu stunting itu merupakan indikator daripada penilaian kami, saya tidak berusaha dengan penilaian saya. Besok dihentikan apa tidak berusaha. Tapi yang saya berusaha adalah benar-benar enggak ya kita itu stuntingnya banyak. Benar-benar enggak ya kita sudah sungguh-sungguh menanganinya. Elemen mana saja yang bisa membantu ini. Sementara yang saya kumpulkan DP3KB, kemudian kesehatan dan unsur-unsur teman-teman BLOD, baik itu rumah sakit maupun teman-teman di puskesmas. Kemudian tentu saja nanti ke depan tapi saya minta tolong betul untuk kita sama-sama ke BPS. Kalau BPS ini nggak bisa putusin, kita langsung ke BPS pusat, nanti menghubungi Bu Lingga atau Bu Ini, PLT, Kepala BPS pusat, itu teman saya. Bapenas Deputi di Bapenas Sosok. Ini monggo Bu Ineke, itu yang ingin saya capai, saya ingin data, saya ingin upaya kita, dan saya terus terang yang paling saya inginkan adalah bagaimana sebaiknya dengan Brebes. Bagaimana sebaiknya dengan pemerintah Kabupaten Brebes untuk apa untuk bangkit. Data saya pegang, real data kita pegang, yang telah kita lakukan kita pegang. Kemudian yang paling penting lagi dengan data itu, dengan real keadaan itu kita mau berbuat apa. Saya besok kebetulan saya sudah lama malam minggu kemarin saya ditimbali Pak Gub, saya bilang Pak Gub, tolong deh resmikan beberapa proyek kami yang ada di Brebes, terutama saya alun-alun yang terjadi itu. Kenapa saya minta diresmikan oleh beliau? Karena ya
dengan proyek-proyek strategis daerah yang lainnya oleh beliau, karena saya terus mau ngemis dengan program provinsi. Pak, ya inilah Brebes, salah satu kebanggaan kita yang mau disoning ini dok, dengan APBD terbatas, dengan konstruksi 9 miliar kita sudah bersama memperbaiki alun-alun, kemudian jalan-jalan protokol dari Peri ke arah Batangan juga sudah kita tangani. Itu hanya kayak gitu saja sebagainya. Monumental itu ada karena sebelah kanan aja yang meresmikan Pak Jokowi. Ya, saya sudah diskusi, saya nggak mau meresmikan apapun selama PJ. Tapi kalau bisa, ya gubernur atau bupati definitif besok. Tapi saya mau mengerjakan apa yang jadi program di tahun 2024 ini. Jadi bagi saya monumental tidak penting, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana bersejahtera, bagaimana kerjaan kita di tahun 2024 oke. Dan saya juga ngecek di APBD yang provinsi yang masuk ke sini, besok akan diserahkan juga nih oleh Pak Gubernur, tidak memberikan untuk program stunting. Karena apa program kelompok pinggir jadilan saya besok akan lagi, termasuk tadi saya Zoom dan beliau di desa Banjar Atma di kecamatan Bulakamba, itu diserah, kita dibantu satu desa di desa sana, itu satu desa internet. Padahal data internet itu digunakan untuk mekanisme pelaporan, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk peningkatan ekonomi, digunakan untuk semuanya. Padahal kita masih ada 16 desa yang blank spot. 16 desa itu terdiri dari 6 kecamatan. Saya sudah mantau, kita punya 17 kecamatan, 290 desa dan kelurahan, terdiri dari 2 kelurahan, desa dan 5 kelurahan. Artinya apa? Artinya kita ternyata belum mampu kalau kita mandiri dengan anggaran kita. Saya tidak malu. Mungkin bulan depan saya dan Pak Taryono dan Mas Majid dengan tim saya sudah menghimpun ya nanti mana-mana saja yang kita mintakan ke Kementerian PU untuk infrastruktur karena dalam APBD kita tidak mampu. Nah, kalau minta angkas, mau minta apa? Ya itulah sini kepala daerah harus mikir, nggak usah malu. Sepanjang tidak ada dilihat untuk masyarakat saya tidak mau. Terus terang kembali ke fokus funding ini, saya minta data cara apakah yang telah dilakukan treatment baik itu penimbangan terus diukur dan sebagainya pernah dilakukan treatment yang benar. Misalnya orang ini kemarin saya harus habis polio itu ya, saya cek orang ini saat ditimbang, saat di cucunya Pak Sek misalnya, ya saat diukur itu gejer kalau orang ini tidak sabar untuk mencapai titik lurusnya, ya itu kan kadang tidak sesuai, bukan karena kelas. Tapi kalau dicek kemudian 3 bulan atau berapa bulan kemudian ternyata tidak sesuai kenaikan, berarti atau memang kenaikan yang signifikan, kan ada ukurannya ya, mungkin dokter yang tahu ya. Dalam 1 bulan, 3 bulan itu kenaikan yang wajar berapa sentimeter, kemudian tidak ada kenaikan, mungkin itu yang dikatakan stunting. Itu keadaan yang sekarang. Jadi effort kita, misalnya effort kita upaya apa? Upaya kita adalah sing tadinya itu kita nggak pernah melakukan controlling atau evaluasi atas suatu hasil penimbangan maupun pengukuran berat badan dan sebagainya, ternyata kita intervensi. Terus kemudian dengan food, dengan makanan, intervensi dan makanan dan obat, dengan treatment kesehatan, jambanisasi dan sebagainya, perilaku apapun, sejauh ini hasilnya apa? Setelah itu saya kasih saran, 3 saran aja, langkah saya harus apa buat Brebes. Pertama, ya dana kita nggak mampu, berarti kan kita harus intervensi melalui dana APBD provinsi maupun dana APBN. Kemudian mengubah perilaku, berarti budaya harus kita masukkan, sosialisasi dan sebagainya. Apa penyehatan? Tentunya dokter kita bagus semua. Saya sudah cek semua dokter yang ada di Brebes bagus semua. Jadi teman-teman di puskesmas juga bagus semua. Di rumah sakit juga bagus. Itu yang saya harapkan Bu Ineke dan teman-teman semua. Harapannya saya dapat dalam waktu dekat ini segera termasuk yang pengangguran, stunting, kemudian pendidikan
pendidikan itu bisa jadi berbeda loh. Yang untuk IPM loh, misalnya hari ini oleh dinas kependudukan belum pernah dicek kakaknya masih SMP, kenyataannya dia sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, sudah jadi SR, lulus. Siapa yang tahu kalau kita nggak pernah ambil data. Momen adanya apa namanya, karena kenapa? KTP itu segini Pak, dia yang bercepat-cepat, ini belum lancar, ya Pak, berarti harusnya gimana kalau nggak diambil? Apakah kita WA kepala kelurahannya untuk diambil atau berdua atau apa? Kita harus melakukan jemput bola atau menyampaikan. Katanya kita rukun, katanya kita radat kan, radatnya di mana kalau kayak gitu? Nggak ada radat kan, rukun. Tapi radatnya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya gimana? Atau rakyat kepada pemimpin gimana? Kan belum menemukan itu. Itu sekali lagi saya minta maaf atas keterlambatan ini, semata-mata untuk kebaikan kita semua, dan saya memberikan apresiasi untuk teman-teman medis yang sudah berjuang luar biasa untuk kesehatan Brebes. Memang medan kita tidak gampang, medan kita luas, tetapi saya tidak pernah merasa pesimis atas itu semua. Nanti kalau memang bisa diintervensi dengan beberapa poin, tanggal 31 saya akan komentar KLHS untuk apa? Dan Mas Laudi dan Mbak Teti untuk mengatasi 21 investor yang izinnya belum selesai dan diganggu oleh LSM. LSM-nya sudah saya petani, Kapolres saya tayangin, dan tim berjari seperti kita semua mau apa sih atas LSM ini? Apakah kalian semua melindungi? Tidak Bang. Hijau tidak Bang. Coklat tidak Bang. Setelah itu siapa? Ternyata ada nama Mr. F. Ya, Mr. F, pimpinannya seorang polongan sudah saya panggil ke sini. Saksinya siapa? Bu Teti, Laudi, dan Sotik. Saksinya dicek. Saya minta apa? Saya minta Mr. F out dari Brebes di ACC. Untuk apa? Supaya tidak mengganggu kita, mengganggu LS, mengganggu teman-teman rumah sakit. Pengadaanmu berdiri, istilah pakai akhir banget. Ya, teman-teman puskesmas pelayanan jelek wis dilaporke yang aku. Apakah Bupati hanya sukanya menerima komplain? Tidak. Bupati itu anak EC. Setelah itu kita akan baik-baik. Saya yakin akuntabilitas kita sudah oke kok. Saya yakin teman-teman punya dedikasi yang lumayan besar untuk Brebes. Ya, jangan khawatir, saya tidak punya tendensi apa-apa. Besok dilarang nggak apa-apa, lusa dilarang nggak apa-apa. Tapi saya sudah disumpah untuk menjaga Brebes. Ya, ini Mas Kepala BP 3 PP ya Mas. Kalau di sana senangnya saya nyebutnya badan apa sih pembudaannya? Pemerkosaan laki-laki ya. Badan pemerkosaan laki-laki ya. Badan pemerkosaan laki-laki. Badan ibu dan anak. Jadi saya terima kasih Bapak tahu bagaimana sesungguhnya ibu-ibu PKK bisa kita gunakan maksimal. Nanti saya berkali-kali ngomong bahwa Bupati bukan orang nomor 1, Bupati orang ke-16 setelah Pancasila dan 10 program PKK. Artinya penuh fisik itu Pancasilanya penuhi, 10 program PKK penuhi, baru Bupati nomor. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Saya minta advisnya, Bupati harus berbuat apa? Bupati Brebes harus berbuat apa? Saya berkali-kali ngomong, saya disuruh mendatangi Dewa Langit, Dewa Bumi, Pantai Utara, Pantai Selatan. Nggak bisa Pak APBD kita. Pendapatan kita target 200 sekian miliar saja hanya sampai 180, 28,5% di tahun 2023. Ya, kemarin pun Senin saya sudah kemana? Ke PT apa sih namanya? Cirebon ya, Indosemen. Untuk apa? Untuk memisah pendapatan untuk kita kurang Pak. Ada punya tambah di sana, kasih dong. Kalau nggak kasih, berarti saya akan minta kepada teman-teman dinas SDM tidak usah dikasih izin. Berani juga ya. Saya itu juga kadang mikir, aku terlalu berani ya. Apakah ternyata apa namanya dosis di Brebes belum begitu besar daripada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya di masalah padas, masalah sepeda Indonesia saya nggak apa-apa. Tapi di sini yang rasa apa? Media sosialnya bukan main, bukan main. Di WA nih kalau gini kalau Garuda hitam, Garuda putih lah itu Garuda Pancasila putih.
Kalau udah ono gerakan bawah tanah terus atas tanahnya mana? Ada aja ya. Belum lagi teman-teman kita sebelah itu mengkoordinir bapak-bapak yang semuanya itu mengkoordinir. Itu tidak apa-apa sebagai kontrol, tapi dengan by data, tidak by WA. Oke, monggo Bu ini saya minta masuk ayah. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali, saya mohon maaf. Saya hanya butuh syarat kepada saya apa, data yang saya punya apa, saya eksekusinya. Gitu. Oke, matur sekali ya. Mas Heru ada, Mas Heru ya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Di mana? Warung nggak sama sih. Apa sih? Devi, pepesannya enak sekali. Pasti belum pernah makan toh, belum pernah makan. Gimana gitu? Apa yang sudah ada di 2023 dan rencana 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, Kepala Bapelitbangda dan DP3KB serta Bapak Ibu sekalian, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas Sekabupaten Brebes dan juga dari Dinas Kesehatan. Slide ini tadi yang sudah disinggung oleh Bapak PJ mengenai apa itu stunting. Tadi sebetulnya Dr. Aris dari RSUD Brebes juga mewakili IDAI Brebes sudah menyampaikan ya, stunting itu langsung merupakan malnutrisi kronis, jadi sudah berlangsung lama dan ditandai dari pengukuran panjang badan dibanding umur itu kurang dari 2 standar deviasi. Ini yang menjadi indikator anak atau balita itu stunting atau tidak. Ini mungkin perlu saya sampaikan beberapa isu strategis ya. Kita masih angka kematian ibu, kematian bayi masih sangat tinggi, dan stunting kita juga saat ini dari hasil survei status gizi Indonesia juga menempati posisi yang tertinggi di Jawa Tengah 29,1. Kemudian juga perilaku hidup bersih masyarakat Kabupaten Brebes juga masih sangat rendah. Slide umur tapi tinggi badannya tidak memenuhi standar. Slide ini mungkin langsung saja ya. Ini untuk stunting ini juga perlu support, dukungan dari pola asuh, kemudian asupan makanan dan juga pelayanan kesehatan. Kalau dari akar masalahnya juga dari sosial ekonomi, kemudian lingkungan juga mungkin berpengaruh ya. Lanjut. Ini tadi juga mungkin juga sudah disinggung oleh Bu Aris ya, bahwa sasaran untuk penanganan stunting ini kita fokus 2 hari pertama kehidupan. Jadi mulai konsepsi, dalam kandungan, kemudian bayi sampai dengan balita ini yang kita akan intervensi, karena di 2 tahun pertama ini otak ini yang masih bisa dimungkinkan untuk bisa diperbaiki. Tentunya juga ada dukungan yang lain termasuk dari sanitasi, perlindungan sosial dan juga pendidikan ya. Kita juga mengenal bahwa intervensi spesifik, intervensi sensitif juga saling berkolaborasi dalam penurunan stunting. Slide ini tadi mungkin juga sudah cukup banyak ya. Ini lanjut saja di slide. Ini tadi yang sudah saya singgung, ini juga Bapak Ibu sekalian saya kira juga sudah cukup paham ya, bahwa spesifik ini berkontribusi kurang lebih 20% dan ini sifatnya jangka pendek ya untuk penanganan, dan yang sensitif berkontribusi 80% sifatnya untuk untuk pencegahan. Slide ini dari berbagai komponen ya, atau dari ibu hamil, kemudian bayi yang dilahirkan, ibu menyusui dan balita yang selama ini sudah kita lakukan untuk intervensi spesifik di 1000 hari pertama kehidupan. Ini menjadi tugas kita ya di bidang kesehatan, di pelayanan terutama puskesmas dan jaringannya. Slide berikutnya ini
Ini juga saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Aris, lanjut saja. Nah, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kondisi 2023 di Kabupaten Brebes. Slide ini data yang ada sejak tahun 2018 sampai 2023, prevalensi stunting berdasarkan hasil penimbangan serentak. Ya, ini yang versi kita setiap bulan melakukan penimbangan dan biasanya penimbangan serentak di bulan Februari dan Agustus. Ini kalau dari grafik ini memang kita tidak pernah belum pernah di atas 12%, meskipun hasil survei status gizi kita yang terakhir 29,1% dan sebelumnya 26,3%. Ya, lanjut. Kalau ini kemudian prevalensi gizi buruknya ini juga sempat naik di 2021 karena mungkin pandemi ya, kita tidak fokus juga untuk penanganan gizi buruk, tapi di 2023 ini sudah menunjukkan tren yang menurun. Slide berikutnya, tapi untuk kasus kematian bayi, kematian ibu dan balita kita mengalami kenaikan ya 2022 dibandingkan 2023. Ini untuk kematian bayi, angkanya bisa Bapak Ibu lihat ya, naik. Kemudian untuk kematian kematian balita juga meningkat. Berikutnya untuk kematian ibu juga mengalami peningkatan. Jadi di 2022 dibanding 2023 ini semuanya naik untuk kematian ibu, bayi dan balita. Padahal ini menjadi indikator penting di satu wilayah, termasuk ini juga mungkin berkontribusi dalam penentuan IPM ya, untuk umur harapan hidup berkontribusi. Slide ini Bapak Ibu bisa lihat untuk data AFI AKB angka kematian balita tahun 2023 ya. Terima kasih untuk yang 0 ya, tapi ini hampir semua ada ya, artinya kalau A-nya 0 tapi di satu sisi AKB atau AK balitanya juga ada. Jadi ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, juga yang stunting ini semua juga ada yang angkanya tinggi ya, 700, ini yang 600 ini juga cukup banyak nih dari Bu Aji. Slide berikutnya ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat satu persatu. Wilayah puskesmas, bagaimana penyumbang AKI, AKB maupun angka kematian balita, juga stunting serta gizi buruk. Total kabupaten ada 54 kematian ibu, 333 kematian bayi, 70 kematian balita, dan 10.978 stunting. Ini berarti stunting yang indikasinya kurang dari 2 standar deviasi untuk balita. Ini balita ya Pak ini ya? Balita, ya bukan balita tapi balita. Kemudian gizi buruknya 1.200. Slide. Nah ini yang kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian pun data penimbangan serentak atau penimbangan tiap bulan ini kita punya kewajiban untuk menginput di gizi terpadu di EPP BPM, elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat ya. Ini harus terisi setiap bulan. Ini data yang kita tampilkan yang kondisi bulan Februari dan Agustus, di mana penimbangan serentak ya dari tahun ke tahun. Ini kalau kita lihat memang trennya meningkat ya 2023, tapi 2023 ini di Agustus lebih sedikit dibandingkan Februari. Ini apakah semua datanya sudah diinput? Idealnya minimal sama dengan D per S ya, jadi yang ditimbang dibandingkan semua sasaran itu, yang ditimbang ini nanti yang harus diinput di EPP BPM, karena yang selama ini dipantau, termasuk ini juga menjadi salah satu
variabel dalam pembobotan SKI, survei status gizi atau survei kesehatan Indonesia yang menunjukkan prevalensi stunting ini juga melihat EPP-DBM di beberapa bulan pada saat survei. Jadi ini kita juga perlu melengkapi setiap bulan data EPP-DBM. Slide. Ini adalah persentase keterisian EPP-DBM di setiap puskesmas. Nah, ini idealnya antara D/S dengan yang di entry itu harus sama. Ini contoh salon ya, D/S-nya 65,36, entry-nya sudah bagus ini. Minimalnya kan, tapi ya ini harusnya mestinya sama ya, yang datang ditimbang dan dicatat itu kan di input ini lebih. Ini angkanya nggak salah Mbak Eni. Entry D/S D dibandingkan S tuh. ya itu D itu yang ditimbang. Artinya dalam terus yang dari D itu yang di entry cuma 1.209. itu persentasenya benar ya. Nah ini bagus sekalian untuk D/S ini idealnya memang entry dan D/S sama ya. Ini contoh yang Kaliwadas ini sudah bagus nih, antara yang ditimbang dan di entry ini sudah sama ya. Ini yang diharapkan seperti itu. Yang sudah hijau-hijau ini saya ucapkan terima kasih, apresiasi, dan yang masih belum hijau mohon perhatiannya agar setiap bulan EPP-DBM ini idealnya sama dengan D/S-nya ya. Ini persentase stuntingnya di masing-masing puskesmas ini kondisi di bulan Desember. Paling tidak ini menjadi data awal kita untuk melakukan intervensi di tahun 2024 ya. Karena ini kondisi di bulan Desember. Nah, catatan memang ini harusnya sudah terisi semua untuk entry EPP-DBM-nya. Jadi selama ini dari Kemenkes, dari provinsi juga melihatnya ke EPP-DBM. Kalau EPP-DBM-nya nggak terisi, ini kita tidak tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi kami mohon dengan sangat agar keterisian EPP-DBM menjadi tanggung jawab puskesmas, bagaimana mengolah sumber daya yang ada, termasuk melibatkan kader untuk bisa EPP-DBM-nya terisi setiap bulan dengan lengkap. Ya paling tidak hari tanggal 10 bulan berikutnya itu EPP-DBM sudah bisa dilengkapi. Jadi kalau total secara kabupaten kita baru D/S-nya 78,9, kemudian entry EPP-DBM-nya hanya 67,4. Jadi stunting 16,23 ini apakah sudah clear benar-benar yang ada di lapangan? Kita masih mengabaikan tadi yang disampaikan Pak PJ, apakah cara mengukurnya ini sudah benar-benar valid atau tidak ya. Ini kita melakukan input dari hasil perimbangan ke sistem, yang sistem ini setiap saat dipantau dan ini menjadi acuan untuk menentukan prevalensi stunting. Ya, jadi ini ada 82 rumah tangga sampel di 82 desa ya. 82 desa, total yang diwawancarai ada 795, dan dari hasil pengukuran pengambilan data oleh enumerator ini kita mendapatkan angka pengawalan 16,86 ya. Tapi 18,86 ini belum final karena masih ada pembobotan di tingkat pusat oleh BPS. Nah, ini pembobotannya apa saja? Kami sempat menanyakan ke BPS Kabupaten, ternyata bukan kewenangan kabupaten Pak, jadi ini kewenangan pusat. Tapi kemarin kami sempat minta informasi dari
Kemenkes dan Direktorat Gizi untuk terus bagaimana hasil pembobotan. Kemudian disampaikan katanya aman, amannya itu bagaimana? Ternyata Pak, setelah pembobotan itu info sementara ini sebelum dirilis itu kita berada di angka 21% kisarannya. Ini memang dibandingkan 2022 dan 2021 paling rendah, karena 21 itu kita 26,3, 29,1. Jadi ini nanti kita buktikan saja kalau dirilis apakah benar di kisaran 21. Karena kemarin info dari Dinkes Provinsi memang Jawa Tengah agak kurang aman Pak, karena berarti ini ada beberapa yang meningkat. Jadi info sementara seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian untuk bocoran survei status gizi Indonesia atau SKI yang infonya di kisaran 21. Tapi ini nanti kita buktikan kalau yang di blok hijau ini berarti bukan lokasi sampel untuk SKI atau survei kesehatan Indonesia, dan yang merah-merah ini memang kondisi yang ditemukan berdasarkan hasil pengumpulan data oleh enumerator seperti ini. Ini yang 0, misalnya contoh Pak Buya, 0 ini berarti memang tidak ditemukan pada saat survei. Nah ini yang merah-merah ini rupanya angkanya juga cukup tinggi ya, di atas 14%. Di Kabupaten Brebes hasil survei pun seperti ini. Slide. Nah ini total kabupaten ada 16,86, dan ini belum final karena masih ada pembobotan lebih lanjut oleh Pusat Statistik. Slide. Ini saya kira ini sudah kita canangkan ya, Germas Abdulkia ini juga dalam upaya kita mencegah kematian ibu bayi sekaligus juga stunting. Kemudian gerakan Brebes Kawal Wong Meteng ini juga sudah kita lakukan sejak 17, tapi sebenarnya sejak pandemi kesini ini apakah masih berjalan, ini nanti mungkin yang perlu kita evaluasi, karena dengan kita mencegah kematian ibu dan kematian bayi praktis juga mencegah stunting ya. Ini beberapa slogan yang memang memotivasi untuk upaya kita dalam penurunan angka kematian ibu bayi dan juga stunting. Slide. Ini saya kira rekomendasi yang juga Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu ya, tidak perlu saya lagi. Lanjut. Nah ini 2024 Bapak Ibu sekalian, ini Kabupaten Brebes mendapat berbagai sumber anggaran termasuk dari bantuan keuangan provinsi yang baru kemarin ya kita mendapat informasinya, dan baru akhir Januari ini nanti akan des untuk dari bantuan keuangan provinsi ada, APBD kabupaten ada, BOK puskesmas ini totalnya ada sekitar 7 miliar, tapi saya belum bisa merinci masing-masing puskesmas. Yang jelas di setiap puskesmas ada BOK untuk PMT gizi kurang. Kemudian dari anggaran dana desa ini juga diharapkan ada kontribusi, karena di Permen desa itu juga sudah jelas untuk prioritas stunting diantaranya, termasuk juga boleh untuk penyakit menular. Nah ini nanti kita sinergikan ya Bapak Ibu di tingkat puskesmas dengan camat masing-masing agar dipastikan di wilayah desa, wilayah kerja Bapak Ibu sekalian ada kontribusi dari dana desa untuk PMT. Kemudian untuk menjadi masing Bapak puskesmas input semua ya dari PMT, penjaringan padi ini total termasuk nanti yang untuk ibu hamil total 7 miliar. Slide. Kemudian ini yang untuk verifikasi entry ini juga kami perlukan ya agar EPPDB ini benar-benar optimal diisi, karena segala sesuatunya emang ambil datanya dari EPPDBN, tarikan EPPDBN. Ini untuk Wilket, ini juga dari bantuan keuangan provinsi ada, APBD ada, BOK puskesmas dan ADD juga diharapkan ada kontribusinya. Dan yang lain dari DPHCHT ini juga ada untuk pengadaan F100 gizi buruk. Memantau kesehatan ibu sejak hamil sampai nanti anak balita. Slide. Oh ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.
kondisi di Kabupaten Brebes dari 2023 dan 2024. Mudah-mudahan dengan tadi yang sekilas sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu di Puskesmas ini segera menyiapkan terkait dengan nanti data yang dari kami Kabupaten Brebes, yang mana lokasi desa yang nanti mendapatkan PMP. Jadi tentunya proses nanti untuk pengadaan PMP-nya kemarin juga sudah ada arahan untuk dikelola secara swakelola oleh puskesmas masing-masing. Di luar bumi, pantai utara, pantai selatan, tak marah di sini. Konkretnya ini, saya sudah agak kaget tadi ternyata ada APBD provinsi masuk ke sini, ya. Cuma saya nggak tahu itu bukan program pasti ya, bukan program. Oh bantu, oke, bantu aman. Jadi saya masih belum menemukan cara bagaimana kita menunjukkan data itu. Kalau memang data dari BPS ini belum bisa identifikasi, saya mungkin bisa jadi ke pusat, tapi sebelum pusat ke provinsi. Tapi sebelum berkaitan dengan data, saya ingin treatment sesungguhnya yang paling efektif untuk Brebes menangani stunting gimana. Bila mana perlu, kalau kira orang diperlukan tempat ini di mana yang suatu tempat di daerah itu ada stunting, keajaman dan lain-lain, kemudian kami juga makannya sama dengan tempatnya, telur dan sebagainya. Kalau itu hanya sebagai simbol, hanya sebagai pembuka, hanya sebagai ini loh budaya yang baik kayak gini, gitu. Jadi jangan kira bahwa mana kelompok lebih enak ciki-cikinan dan sebagainya itu sama. Jadi kira CSR baik itu pabrik, baik itu investor, kita bisa mendapatkan treatment baik itu food makanan telur ataupun ikan atau apa itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, masalah kesehatan yang berkaitan dengan kebersihan, sanitarisasi dan sebagainya. Masih juga belum saya tahu potensi yang ada yang berkaitan dengan sanitarisasi, yang berkaitan dengan tingkat kesehatan, terutama dapat sebarang lokasi yang lain pas yang prevensinya. Saya tadi sudah prevensi itu, tapi saya belum menemukan apa di sini sanitarisasi kurang. Jelas kalau sanitarisasi sejauh mana paling buruk siapa? Wonosobo. Itu kenapa? Bukan karena tidak punya uang, tapi karena pencarian. Itu. Jadi saya ini contohnya dengan kepala dinas kesehatan Wonosobo dipilih jadi asisten juga. Sampai saya tahu ini saya, benar kan? Alumni Uniswa, saya membutuhkan tolong Pak Bupati sebenarnya di Brebes ini dengan langkah ini beres. Pak Bupati dengan ini, ya misalnya khusus nih, Pak, saya di daerah saya Pak ada mekanisme ini, Bapak sebenarnya begini, terima kasih. Jadi saya kurang itu apa sih sebenarnya? Kurang itu apa sih ya? Belanja masalah. Saya tetap belanja masalah, tambah saya cari karena ini ada masalah dan persoalan saya kalau di GMJ banyak yang kunci jawabannya. Jadi masalahnya apa, kunci jawabannya apa, ini yang akan saya pegang. Saya terus terang masalah kesehatan, saya mau belajar, saya mau komunikasi dengan siapapun, tapi saya tidak punya basic ilmu treatmentnya bagaimana. Kalau hukum, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya, clear maksudnya. Prosedur clear, kemenangan clear, tapi kalau kesehatan tolong ajari saya, sedianya saya mempunyai kemenangan mengambil keputusan yang baik untuk anak-anak Brebes supaya meminimalkan stunting yang ada di Brebes ini. Mohon saya diberi masukan. Ada masukan? Mohon masuk. Yang ingin tadi saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bukadinkes. Kalau dari paparan Bukadinkes mungkin kita lebih banyak yang sudah ada di lapangan, yaitu untuk anak-anak yang sudah usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, untuk anak-anak yang lupa diperhatikan, ini yang ada kotak ini, bayi-bayi prematur. Jadi memang yang belum muncul di sana nanti untuk
keberlanjutan karena bayi-bayi prematur ini banyak yang dirawat di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit kita sudah tangani dengan baik. Nah, kelanjutannya pas dia pulang ke rumah, misalnya memang dia harus membutuhkan susu yang khusus seperti itu untuk prematur, atau poin yang terakhir buat dia untuk kelainan-kelainan yang dia membutuhkan memang formula khusus. Ini harganya tidak murah obatnya. Kemudian yang banyak tadi yang menyumbang 50% ini yang ketiga ini, yang membutuhkan orang nutrisi suplemen, ini juga harganya tidak mudah. Jadi nanti mungkin untuk Bukadinkes treatmentnya selain yang tadi saya sampaikan untuk pemberian makan tambahan dengan telur, mungkin memang untuk yang belum bisa mengkonsumsi, jadi memang dia harus dengan susu, maka ini harus keberlanjutannya, ini harus ada yang mengatur gitu Pak Bupati. Nanti ini tanggung jawabnya ada di mana. Ini saya sampaikan bahwa ini adalah titipan dari profesor kami gitu, bahwa kita tidak boleh lupakan ini semua karena ini menyumbang kemungkinan stunting. Kemudian yang 20% lagi di 6 bulan pertama 0 sampai 6 bulan. Kemudian 50% usia 6 sampai 24 dan 10% sampai 3. Ini tadi intervensinya agak berbeda. Sehingga ini nanti saya memohon supaya kontinuitasnya ini tidak dipertimbangkan. Yang sering lupa ini BPRS bagi prematur. Ini sering dilupakan. Ini kalau bayinya sudah pulang ke rumah tidak dipantau dengan baik, nanti ini menyumbang, ini soalnya menyumbang angka stunting di tahun berikutnya 20% kalau kita tidak tangani dengan baik. Sehingga memang harus ada sistem rujukan berjenjang, harus ada kolaborasi mulai dari tingkat posyandu sampai rumah sakit untuk keberlanjutan dari penanganan anak kita ini supaya mencegah. Jadi selain penanganan yang stunting, harus juga mencegah stunting, karena kalau kita tidak mencegah, maka tahun berikutnya stuntingnya akan bertambah. Demikian pesan dari guru kami. Terima kasih. Proses stunting itu ada. Sebenarnya gimana? Bagaimana kita tahu bayi prematur dalam 1 bulan di bebas berapa? Kemudian yang kedua, daerah mana yang berpotensi yang paling banyak stuntingnya? Itu kan tadi kan berarti kan Bu Dokter sudah menjelaskan, Bu Dokter anak sudah menjelaskan sesungguhnya potensi stunting terjadi karena itu ya. Terus cara menanganinya misalnya dengan biaya mahal, susu dan sebagainya. Sekarang saya mau banyak sebarannya dulu bagaimana? Sebaran di bulan Kudus bagaimana? Terus angka konkretnya berapa? Kalau di pusat di Kudus itu ada mincan komputer ya, kalau nggak salah ada bukan mincan komputer di sini ada. Ya bebas kalau komputer itu biasanya aplikasi dari Kementerian Perubahan jual gitu ya. Tapi aplikasinya di sini itu sesungguhnya saya nggak mau pakai metode apa-apa. Pokoknya metode yang paling efisien, paling baik untuk kita berkesempatan apa? Saya selalu apa? Kalau keuangan, ya kalau keuangan saya harus bagaimana mengusulkan pemerintah pusat tentang provinsi tambahnya apa? Terus yang bisa kita intervensi pakai pemerintah di kabupaten bebas apa? Kan tidak mungkin dari kesehatan semua. Siapa tahu sosialisasinya saya masukkan juga ke dinas pendidikan dan pendidikan kabinet bisa saja. Dan nanti pertanyaannya kita apa ya saya. Kemudian yang kedua, yang ini paling penting lagi saya butuh data dan sarana ini. Saya butuh data saat ini ada. Kemudian untuk evaluasi data yang telah dihitung kembali apa tidak. Kalau menurut saya sih misalnya di asesmen kembali. Jadi misalnya data ini 3 bulan yang lalu, setelah itu diukur kembali itu sudah tinggi dan sebagainya. Berarti foodnya sudah masuk, perilakunya sudah masuk. Kemudian ini yang masih saya tunggu juga. Pak Bupati harusnya melakukan ini. Nah itu. Ini kan menjual ya, jadi Ibu sudah menunjukkan ini loh Pak potensi stuntingnya. Dari teman-teman rumah sakit dan puskesmas, cara membandingnya oke. Sekarang saya membutuhkan, ya selama ini perilaku yang ada saat pasien itu masuk di ibu, tentu saja sih masuk sih beli duit kan orang yang dicek ke Bu. Ini stunting apa tidak toh? Mesti kan karena penyakit toh, bukan atau karena suntik apa imunisasi kan. Sementara yang sudah ada, yang sudah ada bagaimana?
mereka itu. Monggo Bu, atau mungkin intervensi dari BPTKKB selama ini apa, efisien apa enggak, efektif apa enggak. Setelah itu kita sama-sama ya Mas Afri, kita harus berbuat apa. Nanti saya datanya nanti ada kalau misalnya termasuk data untuk kemiskinan, ada data untuk penanggulangan yang ada di kita. Monggo, silakan. Yang terhormat Bapak Bupati, Kepala Bapak Bangga dan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Brebes dan seluruh yang hadir. Ini yang terkait dengan stunting ya, Kepala DPTKKB sendiri itu secara peraturan terkait dengan stunting ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan bonus stunting. Ini sebagai sekretaris TPPS Kabupaten Brebes. Terkait dengan tupoksi yang ada di DP3KB, kami lebih banyak pada sisi pencegahan, Ya, oleh BKKB, DP3KB itu mendapat BOKB itu nilainya sekitar untuk stunting sekitar 11 miliaran. Ya, 11 miliar. Nah, 11 miliar itu ini di luar yang untuk penggeраkan pelayanan KB. Kalau dengan penggeраkan pelayanan KB itu angkanya 17 miliar. Hanya sekitar 11 miliar itu terkait untuk pencegahan. Ya, pencegahan. Yang sekitar 9 sampai 10 miliar itu untuk pendampingan oleh TPK, ya, oleh TPK, tim pendamping keluarga. Ya, tim pendamping keluarga ini jumlahnya ada 1.524 itu timnya. Nah, personilnya ini 4.572. Nah, yang tim tersebut kita sudah tahu bersama yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan dari unsur medis, lebih banyak pada bidan. Nah, ini tugasnya ini mendampingi sakin, mendampingi ibu hamil, ibu nifas, dan ibu balita. Nah, tugasnya pun yang untuk pendampingan itu 330 dibagi 3 orang sesuai dengan kunjungannya. Itu yang terkait dengan pendampingan, ya, pendampingan. Nah, adapun kita harus mengakui memang sebagian itu masih banyak masyarakat ini yang sosialisasi dan pemahaman itu masih sangat diperlukan. Ya, jadi kami juga menekankan untuk TPK juga menyampaikan, dan kami juga kerjasama dengan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan juga dengan Kementerian Agama untuk perubahan perilaku. Harus kita akui bersama, ini ternyata masyarakat banyak yang meninggal. Terkait dengan intervensi spesifik, nah ini memang ranahnya adalah di dinas kesehatan. Ya, yaitu yang terkait dengan intervensi seperti PMT, ya. Ini alhamdulillah berarti tahun 2024 ini ada dukungan dari provinsi, ya. Ya, ada dukungan dan ini angka lumayan. Ya. Jadi yang dari dana desa kami belum mereka ada berapa untuk PMT. Ya. Jadi yang untuk bagi balita yang stunting. Nah, jadi itu beberapa hal. Ya. Dan yang sudah berjalan ini gerakan atasi stunting peduli donasi telur. Ini juga akan membantu untuk percepatan penurunan stunting. Dan ini yang masih ada kendala di lapangan. Ya. Ketika ada balita yang butuh rujukan ke dokter spesialis, nanti disampaikan juga itu ada kesepahaman ini. Ya. Itu ketika dari beratnya berasal dari keluarga miskin. Nah, keluarga miskin ini siapa yang melaksanakan? Ya.
ini perlu kesepakatan bersama terkait untuk ketika mau dirujuk ke dokter kesehatan ini belum ketemu kan. Ini hal yang menurut saya ini Pak pejabat bupati itu bisa menugasi terkait dengan dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk biaya rujukan ke dokter spesialis anak terutama. Nah ini salah satunya itu. Dan tadi salah satu yang memang kita perlu gerakan lagi yang terkait dengan tadi makan bersama ya, ini juga perlu dikembangkan ya. Jadi saya kira itu Pak Pejabat Bupati, ini jadi kami mohon ini dari yang terkait dengan anggaran yang ada di DPDKP ya. Ini dan juga terkait dengan terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, ini di DPDKP mestinya ada ya, tapi satu sisi kadang kita terkendala di lapangan ya. Di lapangan itu ya di TPPS ini PR-nya TPPS Kabupaten jadi untuk mensosialisasikan lagi kepada TPPS desa, karena nanti yang lebih tahu persis itu adalah di TPPS desa. Nanti untuk tahun 2024 ini untuk menggerakkan kembali ya, nah ini kan hal baru gitu. Tahun 2022 baru efektif. Nah ini 2023, 2024 akan kita sosialisasikan kembali bahwa peran TPPS desa itu sangat signifikan. Itu aja Pak. Terus ini saya konkretnya ya. Saya kan ini ya soal ya. Ini berarti puskesmas punya peran ya punya ya untuk evaluasi yang saya minta Mas nanti yang teman-teman di puskesmas ini yang di atas 14% ini tolong intervensinya gimana. Langsung saja evaluasi perlakuannya selama ini bagaimana, itu pertama ya. Hari ini saya minta untuk dievaluasi apa, saya ingin tahu kesulitannya apa. Siapa tahu data ini tidak benar karena apa? Karena ternyata tidak ada evaluasinya. Ini basic saya adalah basic bagaimana menangani masalah hukum, menangani masalah bukan menangani masalah kesehatan. Tapi saya analogkan karena kalau memang data ini basic sudah benar, berarti data ini per hari ini disampaikan tadi ya. Teman-teman puskesmas ini juga ada yang masih di bawah 80%. Terisi apa? Nah, kalau itu kasusnya gimana? Ya memang setiap selesai penerbangan tiap bulan. Berarti petugasnya kan yang berlalu, intinya petugasnya. Bukan surat kas, jadi untuk petugas dia untuk melakukan input data itu ya. Masa ya, saya itu aja. Jadi program saya dan saya itu begitu saya lihat di antara yang coklat ini, coklat sama rokok enak ya. Dulu pas yang saya masih protes ini sudah berhenti merokok dan berhenti minum. Ya apa-apa sebenarnya diri-diri. Pas protes ini saya sudah berhenti stop merokok dan stop minuman keras. Teman saya sudah pakai gagal ginjal jauh dan meninggal. Jadi ini untuk yang ini saya minta Mas Afri ya buat surat pada yang bersangkutan, pada puskesmas, kepala desa, ya kepala desa sama. Kalau yang puskesmas saja kasihan Pak, nggak mungkin, ya kan? Tolong kepala desa agar mengintervensi tingkat penurunan stunting yang ada di wilayah ini. Ini aja dulu, ya. Ini dulu. Ini loh. Dari kemarin saya tanya kenapa namanya Singapura, kenapa nggak namanya Singapura ya? Singapura ya. Singapura ya. Jangan sikut curi Singapura lebih keras. Kalau dipidana ujungnya dan kekerasan, perampok. Jadi yang soal intinya ya, saya masuk eksekusi Mas Apri yang soal coklat, saya kira buat surat kepada sama kepala puskesmas sampai ke lurah, sampai ke unit yang menangani. Jadi punya ada, punya di BPK tapi punya
Orion itu Orion. Kalau kan Orion terus putus Pak. Gambar merah. Kan Orion. Terus selanjutnya ya, kalau sudah itu ditangani, ya soal-soal ditangani, tambah satu lagi Mas, saya minta tolong Mas ya. Ini dari Bu Nina, dari Bu Pak Dokter, Ibu Dokter, berikan rumusan agar melakukan ini membantu tim, mengevaluasi dan sebagainya, sehingga jelas perintah kepada lurah jelas ya, agar menyampaikan kepada tingkat bawahnya. Udah itu aja. Itu bisa kemudian minggu depan bulan depan Februari akhir kita akan kembali, kita cek betul itu. Setelah itu siapa tahu dengan data yang dimasuk-masuk nanti jadi berkurang ya. Terus hasil itu semua Mas Apri dengan dengan tingkat kemampuan dan kemiskinan kita intervensi sama-sama ke BPS. Sudah ketemu angkanya real, dalam kemudian kita mencari solusi yang baik. Sambil melakukan itu semua, kali ini hanya bersifat laporan, bukan laporan kinerja saya Pak. Kinerja saya laporan, saya sudah tidak peduli mau panjang atau mau diteruskan, saya tidak peduli. Tapi saya lebih peduli pada sumpah saya. Saya lebih peduli dengan hasil yang harus saya raih sesuai dengan sumpah saya. Itu ya. Kalau saya nggak salah malam, yang penting saya hanya butuh saya harus apa setelah mendapatkan ini. Sambil ini berjalan, saya minta Bu Neta melakukan evaluasi stabilnya. Saya minta kepada Dispormades ya, nanti sampai di Dispormades akan melakukan evaluasi pada desa. Ya, asisten satu, lapor pembinaan kepada kecamatannya, atau Dispormades saja semua pada desa. Dinas kesehatan kepada puskesmasnya, terus BPKKB kepada untuk melakukan upaya kepada anak bayi jelas gitu ya, terus siswa ya. Sebenarnya cuma angka kenapa kalau berkaitan dengan data itu susah betul ya. Kita best practice kita adalah data, tapi saya yakin sesungguhnya dengan posisi penjualan mobil, jualan sepeda motor, pembayaran pajak, kita dapat negara sejahtera. Masa sih kita tak miskin? Kalau memang tak miskin betul, data itu ada dan memang benar-benar miskin, saya tidak malu untuk segera melakukan tindakan. Ya, kalau di PJ itu tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.